Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dio Pratama dengan NIM 23.1817. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas PPT saya yang berjudulkan Agensi Kewirausahaan Bidang Teknik Sipil. Pada slide pertama, mengeksplorasi landscape bisnis, yaitu bagaimana keahlian teknis, rekayasa sipil, dan jiwa kewirausahaan melahirkan peluang bernilai tinggi di era pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada pilar utama jasa konstruksi. Yang pertama, jasa kontraktor, yaitu fokus pada eksekusi fisik bangunan, menyusun penawaran tender, mengelola rantai pasok material, alat berat, serta memimpin tenaga kerja di lapangan. Yang kedua, konsultan perencana, yaitu menyediakan jasa analisis struktur, desain geometris, gambar teknis, kalkulasi rencana anggaran biaya, dan studi kelayakan proyek. Yang terakhir, konsultan pengawas, bertindak sebagai wakil pemilik proyek untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis, standar keselamatan, anggaran, dan waktu. Selanjutnya, kontraktor dan pelaksana. Eksekusi konstruksi presisi. Menjadi kontraktor adalah salah satu jalur kewirausahaan paling populer bagi lulusan teknik sipil. Model bisnis ini berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung. Kesuksesan di bidang ini membutuhkan keahlian estimasi biaya yang akurat, manajemen rantai pasok bahan bangunan yang solid, kepatuhan ketat terhadap K3, serta koordinasi subkontraktor yang efektif. Selanjutnya, bisnis suplai dan fabrikasi beton. Yang pertama, supplier bahan konstruksi. Peluang bisnis menyuplai material berskala besar seperti semen bul, besi, tulangan, agregat aspal, hingga cat khusus proteksi karat. Keberhasilan bergantung pada relasi kuat dan distributor utama serta manajemen logistik pengiriman armada yang handal. Yang kedua, manufaktur beton precast, yaitu memproduksi beton pracetak seperti udit, pagar panel, kanstin, tiang pancang, atau beton siap cor, atau nama lainnya ready mix. Bisnis ini membutuhkan investasi modal awal untuk pabrik dan alat cetak, namun menawarkan margin keuntungan yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, evolusi digital dan model konteks. Peluang startup teknologi konstruksi. Construction teknologi atau konteks membuka celah bisnis modern yang masif bagi wirausahaan teknik sipil yang fasih teknologi digital. Model usaha mencakup penyediaan jasa konstruksi, Building Information Modeling atau BIM, untuk mendeteksi tabrakan desain, pembuatan platform, kolaborasi, proyek berbasis cloud, hingga optimasi manajemen aset infrastruktur menggunakan sensor LOT pintar. Selanjutnya, inovasi infrastruktur hijau. Konstruksi berkelanjutan. Kesadaran lingkungan global menciptakan pasar baru bagi material ramah lingkungan dan teknologi penghemat energi. Yang pertama, ada beton self-healing, menggunakan mikroorganisme untuk memperbaiki retak beton secara mandiri tanpa intervensi manual. Yang kedua, ada material daur ulang, pemanfaatan limbah flash, slag baja, atau plastik daur ulang untuk campuran jalan raya berkualitas tinggi. Yang terakhir, ada sertifikasi bangunan hijau, jasa audit energi bangunan untuk memperoleh sertifikat ramah lingkungan, misalnya GBCI. Selanjutnya, pertumbuhan pasar material hijau. Dominasi konstruksi ramah lingkungan. Pasar material bangunan hijau global diproyeksikan tumbuh pesat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 10,4% hingga akhir dekade ini.
regulasi ketat dari pemerintah terkait karbon netral serta meningkatnya kesadaran pemilik proyek komersial terhadap efisiensi energi jangka panjang menjadi faktor pendorong utama. Ini merupakan momentum emas bagi wirausahaan teknik sipil untuk memposisikan bisnis mereka di segmen ramah lingkungan ini. Selanjutnya, ada tantangan kritis dan manajemen risiko. Yang pertama, ada manajemen arus kas atau cash flow. Industri konstruksi sering kali menggunakan sistem pembayaran termin atau pasca bayar. Kegagalan mengelola modal kerja di tengah proyek dapat menghentikan operasional secara fatal. Yang kedua, regulasi dan perizinan ketat. Setiap badan usaha konstruksi wajib memiliki sertifikasi Badan Usaha atau SBU, izin konstruksi lokal, serta mematuhi standar hukum ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang dinamis. Yang ketiga, ada keselamatan kerja atau K3. Risiko kecelakaan di lapangan sangat tinggi. Wirausahaan harus menginvestasikan anggaran untuk program keselamatan demi meminimalisasi klaim asuransi dan sanksi hukum. Yang keempat, ada fluktuasi harga material. Kenaikan harga baja atau semen akibat inflasi global dapat mengerus margin laba jika kontrak kerja yang disepakati bertipe harga tetap. Yang terakhir adalah tahapan memulai bisnis teknik sipil. Fase pertama adalah legalitas dan SBU mendirikan badan hukum resmi atau CV dan PT, mengurus sertifikasi tenaga ahli atau SKA dan SKT, dan mendaftarkan SBU. Nah, pada fase kedua, portofolio awal mengambil proyek skala kecil atau subkontrak dengan margin rendah untuk membangun reputasi dan relasi industri. Pada fase ketiga, skalabilitas mengajukan penawaran lelang tender, pemerintah, atau LPSE atau swasta besar, dan serta memperluas kepemilikan aset alat. Pada fase terakhir, fase 4, inovasi kontinu, menerapkan digitalisasi BIM, berinvestasi pada riset material hijau, dan diinvestasikan layanan jasa. Berikut materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.